Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Abdillah Yusyaf dari Prodi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga jurusan Tata Boga. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep dasar gizi. Kata gizi berasal dari bahasa Arab giza yang berarti makanan. Di satu sisi, ilmu gizi berkaitan dengan makanan, dan di sisi lain berkaitan dengan tubuh manusia. Ilmu gizi merupakan suatu disiplin ilmu yang sudah diakui, meskipun banyak dari kita yang menganggap ilmu gizi merupakan suatu disiplin ilmu di dalam lingkup kesehatan masyarakat. Ilmu gizi mula-mula mencakup ruang lingkup yang sangat sempit, tetapi dalam perkembangannya melebar meliputi suatu kawasan studi yang sangat luas. Gizi merupakan salah satu penentu kualitas sumber daya manusia, karena keberhasilan pembangunan suatu bangsa ditentukan oleh ketersedianya sumber daya manusia yang berkualitas, yaitu sumber daya yang memiliki fisik yang tangguh, mental yang kuat, kesehatan yang prima, serta wawasan yang luas. Di dalam ilmu gizi terdapat dua komponen penting yang menjadi pusat perhatian, yaitu makanan dan kesehatan tubuh manusia. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, menjelaskan bagaimana perkembangan ilmu gizi dari dulu sampai sekarang. 2. Apa saja ruang lingkup ilmu gizi? 3. Apa saja istilah-istilah yang dipakai dalam ilmu gizi? 4. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi ilmu gizi? Dan yang terakhir atau yang kelima adalah apa saja klarifikasi zat gizi. Selanjutnya, tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui perkembangan ilmu gizi dari dulu sampai sekarang. Yang kedua, untuk mengetahui ruang lingkup ilmu gizi. Yang ketiga, untuk mengetahui istilah-istilah yang dipakai dalam ilmu gizi. Yang keempat, untuk mengetahui faktor-faktor gizi. Yang kelima, untuk mengetahui klarifikasi zat gizi. Selanjutnya, manfaat. Manfaat dari pembelajaran ini adalah agar mahasiswa memahami tentang perkembangan ilmu gizi dari dulu sampai sekarang, ruang lingkup ilmu gizi, istilah-istilah yang dipakai dalam ilmu gizi, faktor yang mempengaruhi gizi, dan klarifikasi zat gizi. Kita masuk ke dalam topik pembahasan. Yang pertama, perkembangan ilmu gizi. Perkembangan pertama ilmu gizi sebagai cabang ilmu yang berdiri sendiri terjadi pada tahun 1926 ketika Mary Schwartz dikukuhkan sebagai profesor ilmu gizi pertama di University Columbia, New York, Amerika Serikat. Namun, perhatian mengenai hal itu sebenarnya sudah terjadi sejak zaman purba. Manusia telah menyadari pentingnya makanan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Manusia mempunyai ide-ide yang masih kabur tentang makanan yang masih berwujud tabu, kekuatan magis, dan nilai-nilai penyembuhan. Zaman Yunani, Hippocrates pada tahun 400 sebelum Masehi mengibaratkan makanan sebagai panas yang dibutuhkan manusia. Anak-anak yang sedang mengalami pertumbuhan membutuhkan banyak panas, oleh karena itu mereka membutuhkan banyak makanan. Abad 16, Carnaro dan Francis Bacon berpendapat bahwa makanan yang diatur dengan baik dapat memperpanjang umur mereka. Abad ke-18, Anthony Lavoisier merupakan orang pertama yang mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan penggunaan energi makanan yang meliputi proses pernafasan, oksidasi, dan kalorimeter dengan menggunakan guinea pig atau sejenis kelinci kecil sebagai percobaannya. Lavoisier mengukur penggunaan oksigen oleh manusia dalam keadaan puasa dan istirahat yang sekarang dikenal dengan istilah basal metabolisme. Abad ke-19, Al-Magendie, seorang ahli kimia yang berasal dari Prancis untuk pertama kalinya dapat membedakan berbagai macam zat gizi seperti karbohidrat, lemak, dan protein. B. Liebig, seorang ahli kimia dari Jerman yang menemukan bahwa karbohidrat, lemak, dan protein dioksidasi dalam tubuh menghasilkan panas atau energi. Beliau juga menyimpulkan bahwa makanan seimbang harus mengandung lemak, karbohidrat, dan protein. Tahun 1808 ditemukan kalsium. Kalsium berguna untuk proses penggumpalan darah. D. Volz, seorang murid Liebig, mengemukakan bahwa
Metabolisme protein tidak dipengaruhi oleh kerja otot, dan bahwa banyaknya metabolisme dalam sel menemukan banyaknya konsumsi oksigen. E. Basigel menemukan zat besi sebagai zat esensial yang pada tahun 1840 menggunakan zat besi untuk menyembuhkan penyakit anemia mendapat pengakuan. F. Ringer mengemukakan bahwa larutan yang mengandung natrium klorida, kalium, dan kalsium klorida diperlukan untuk mempertahankan integritas fungsional. G. Edward Bryan. Ia adalah ilmuwan Amerika pertama. Ia membangun alat kalorimeter pertama yang dapat digunakan untuk menyelidiki pertukaran energi manusia. Beliau juga merupakan orang pertama yang menerbitkan daftar komposisi bahan makanan. Abad ke-20. Ilmu gizi semakin menampakkan diri dengan banyaknya penelitian yang dilakukan tentang pertukaran energi dan sifat-sifat bahan makanan pokok. A. Awal abad 20. Pengakuan terhadap ikatan organik dalam jumlah sangat kecil, dan bahan makanan yang diperlukan oleh tubuh kemudian dikenal sebagai vitamin. B. Lin dari Inggris telah menulis tentang penyakit Scurvy, yang kemudian dikenal sebagai penyakit akibat kekurangan vitamin. C. Ekman menemukan bahwa selaput luar beras atau aleuron mengandung zat yang dapat mencegah dan menyembuhkan beri-beri. D. McCallum pada tahun 1913 menemukan vitamin A. Hal ini menandakan era vitamin dalam penelitian gizi. Sedangkan perkembangan ilmu gizi di Indonesia berkembang pesat sejak tahun 1975. Walaupun berbagai upaya telah dilakukan mengikuti anjuran WHO atau World Health Organization dan Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB, yaitu dikembangkannya pedoman menu seimbang yang dikenal dengan pedoman 4 sehat 5 sempurna, yang diperkenalkan oleh Bapak Ilmu Gizi Profesor Dr. Purwo Sudarmo melalui Lembaga Masyarakat Depkes. Pedoman ini pada tahun 1995 telah dikembangkan menjadi pedoman umum gizi seimbang yang memuat 13 pesan dasar gizi seimbang. Sejak Pelita II, Kebijakan Nasional tentang Program Perbaikan Gizi sebagai penerapan konsep WHO, yaitu Applied Nutrition Program atau ANP, yang ditegaskan melalui Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1974 yang dikenal dengan Program Upaya Perbaikan Gizi Keluarga. Sejak saat itu, program gizi dilaksanakan secara nasional dan akhirnya terbentuklah JIPGA atau Jaringan Informasi Pangan dan Gizi. 2. Ruang lingkup ilmu gizi. Ilmu gizi mencakup banyak disiplin ilmu, mulai dari ilmu bahan makanan seperti cara produksi pangan, dan perubahan pasca panen, seperti penyediaan pangan, distribusi dan pengolahan pangan, konsumsi makanan, serta cara pemanfaatan makanan oleh orang sehat maupun orang sakit. Ilmu gizi juga berkaitan dengan ilmu agronomi, peternakan, ilmu pangan, mikrobiologi, biokimia, faal, biologi molekuler, dan kedokteran. Informasi gizi yang diberikan pada masyarakat yang meliputi gizi individu, keluarga, dan masyarakat, gizi institusi, dan gizi olahraga. Jika merujuk Komisi Pangan dan Gizi Amerika pada tahun 1995, ruang lingkup gizi dibagi ke dalam 4 kelompok. Atas dasar pemahaman tersebut, WHO mengatakan bahwa gizi adalah pilar utama dari kesehatan dan kesejahteraan sepanjang siklus kehidupan. Adapun 4 kelompok ilmu gizi antara lain. Yang pertama, gizi seluler atau lingkungan in vitro. Dengan ilmu-ilmu dasarnya yaitu kimia analitik, biokimia, abiologi sel, imunologi, biologi molekuler, dan genetika molekuler. Yang kedua, gizi organ khusus. Gizi manusia dan gizi hewan, meliputi ilmu-ilmu nutrisi hewan, klinik, genetika medis, dietetika, patologi, fisiologi, dan kimia fisiologi. 3. Gizi masyarakat, meliputi ilmu-ilmu antropologi, demografi, ekologi, ekonomi, pendidikan, epidemiologi, kebijakan pangan, kebijakan kesehatan, politik, dan sosiologi. Keempat,
Pangan meliputi pertanian, peternakan, pengelolaan lingkungan, teknologi pangan, pengolahan pangan, produksi, dan keamanan pangan. 3. Istilah-istilah dalam ilmu gizi. 1. Ilmu gizi atau nutrient science adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu tentang makanan dalam hubungannya dengan kesehatan optimal. Kata gizi berasal dari bahasa Arab gidah yang berarti makanan. Di satu sisi, ilmu gizi berkaitan dengan makanan, dan di sisi lain berkaitan dengan tubuh manusia. Yang kedua, zat gizi atau nutrien adalah ikatan kimia yang diperlukan tubuh untuk melakukan fungsinya, yaitu menghasilkan energi, membangun dan memelihara jaringan, serta mengatur proses-proses kehidupan. 3. Makanan. Makanan adalah bahan selain obat yang mengandung zat-zat gizi atau unsur ikatan kimia yang dapat diubah menjadi zat gizi bagi tubuh manusia, yang berguna bila dimasukkan ke dalam tubuh manusia. 4. Pangan adalah istilah umum untuk semua bahan yang dijadikan makanan. 5. Bahan makanan adalah makanan dalam keadaan mentah. Dalam bahasa Inggrisnya, hanya digunakan satu kata yang menyatakan makanan, pangan, dan bahan makanan, yaitu food. 6. Status gizi adalah keadaan tubuh sebagai akibat konsumsi makanan dan penggunaan zat-zat gizi. Dibedakan antara status gizi buruk, gizi kurang, gizi baik, dan gizi lebih. Gizi baik yaitu suatu kondisi di mana semua jaringan tubuh dalam keadaan penuh oleh semua zat-zat gizi. Gizi kurang yaitu keadaan patologik yang disebabkan karena keadaan tidak cukupnya makanan, sehingga energi dan zat gizi yang masuk kurang dari yang diperlukan oleh tubuh untuk waktu yang lama. Gizi lebih adalah suatu keadaan patologik yang disebabkan kebanyakan makanan, sehingga energi dan zat gizi yang masuk lebih banyak dari yang diperlukan oleh tubuh untuk jangka waktu yang lama. Gizi buruk adalah suatu kondisi di mana seluruh tubuh dipenuhi oleh racun. 4. Faktor-faktor yang mempengaruhi zat gizi. A. Faktor internal. Faktor internal yang mempengaruhi zat gizi adalah 1. Ukuran tubuh. Semakin besar ukuran tubuh seseorang, maka semakin besar pula asupan kalori yang dibutuhkannya. 2. Usia. Pada umumnya, anak-anak dan remaja lebih banyak membutuhkan kalori dibanding orang dewasa dan orang tua, karena digunakan dalam proses pertumbuhan. 3. Jenis kelamin. Pada umumnya, laki-laki lebih banyak membutuhkan kalori daripada wanita. Itu karena fisiologi laki-laki yang mempunyai lebih banyak otot dan lebih aktif bergerak daripada wanita. 4. Aktivitas pekerjaan yang dilakukan. Pekerja berat tentu lebih banyak membutuhkan kalori dan protein dibandingkan dengan pekerja sedang maupun ringan. 5. Kondisi tubuh tertentu. Contohnya, wanita hamil tentu lebih banyak membutuhkan kalori dibandingkan dengan wanita yang bertubuh normal. B. Faktor eksternal. Selain faktor internal, gizi juga dipengaruhi oleh faktor internal, yaitu 1. Lingkungan. Lingkungan yang buruk seperti air minum yang tidak bersih, tidak adanya saluran penampungan air limbah, tidak menggunakan kloset yang baik, juga kepadatan penduduk yang tinggi dapat menyebabkan penyebaran kuman patogen. 2. Faktor ekonomi. Masalah-masalah gizi yang berada di negara-negara miskin yang berhubungan dengan pangan adalah mengenai kuantitas dan kualitas. Kuantitas menunjukkan penyediaan pangan yang tidak mencukupi kebutuhan energi bagi tubuh. Kualitas berhubungan dengan kebutuhan tubuh akan zat-zat gizi khusus yang diperlukan untuk pertumbuhan, perbaikan jaringan, dan pemeliharaan tubuh dengan segala fungsinya. 3. Faktor sosial budaya. Indikator masalah gizi dari sudut pandang sosial budaya antara lain stabilitas keluarga dengan ukuran frekuensi nikah cerai rujuk. Anak-anak yang dilahirkan di lingkungan yang tidak stabil akan sangat rentan terhadap penyakit gizi kurang. Tingkat pendidikan juga termasuk ke dalam faktor ini. Tingkat pendidikan berhubungan dengan status gizi karena meningkatnya pendidikan seseorang kemungkinan akan meningkatnya pendapatan sehingga dapat meningkatkan daya beli makanan. 4. Faktor biologis atau keturunan. Sifat yang diwariskan memegang kunci bagi ukuran akhir yang dicapai oleh anak.
Keadaan gizi sebagian besar menentukan kesanggupan untuk mencapai ukuran yang ditentukan oleh pewaris sifat tersebut. 5. Faktor religi. Faktor religi atau kepercayaan juga mendukung status gizi seseorang. 5. Klarifikasi gizi. Zat gizi dikelompokkan berdasarkan beberapa hal, yaitu berdasarkan fungsi, berdasarkan jumlah zat yang dibutuhkan, dan berdasarkan sumbernya. 1. Berdasarkan fungsi. Setiap zat gizi memiliki fungsi yang spesifik. Masing-masing zat gizi tidak dapat berdiri sendiri dalam membangun tubuh dan menjalankan proses metabolisme. Namun, zat gizi memiliki berbagai fungsi yang berbeda, di antaranya A. Zat pembakar untuk menghasilkan energi yang terdiri dari karbohidrat, lemak, dan protein. B. Zat pembangun untuk pertumbuhan dan pemeliharaan jaringan tubuh, terdiri dari protein, mineral, dan air. Diperlukan untuk membentuk sel-sel baru, memelihara dan mengganti sel-sel yang rusak. C. Zat pengatur untuk mengatur proses tubuh, terdiri dari protein, mineral, air, dan vitamin. Protein bertujuan mengatur keseimbangan air di dalam sel yang bertindak sebagai buffer dalam upaya memelihara netralitas tubuh dan membentuk antibodi sebagai penangkal organisme yang bersifat infeksil dan bahan-bahan asing yang masuk dalam tubuh. Mineral dan vitamin sebagai pengatur dalam proses-proses oksidasi, fungsi normal saraf dan otot, serta banyak proses lain yang terjadi dalam tubuh, seperti dalam darah, cairan pencernaan, jaringan, mengatur suhu tubuh, peredaran darah, pembuangan sisa-sisa atau ekskresi, dan lain-lain dalam proses tubuh. 2. Berdasarkan jumlah. Berdasarkan jumlah yang dibutuhkan oleh tubuh, zat gizi terbagi menjadi 2 bagian, yaitu zat gizi makro dan zat gizi mikro. Zat gizi makro adalah zat gizi yang dibutuhkan dalam jumlah yang besar dengan satuan gram. Zat gizi yang termasuk kelompok zat gizi makro adalah karbohidrat, lemak, dan protein. Zat gizi mikro adalah zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah kecil dan sedikit, tapi ada dalam makanan. Zat gizi yang termasuk kelompok zat gizi mikro adalah mineral dan vitamin. 3. Berdasarkan sumbernya. Berdasarkan sumbernya, zat gizi terbagi menjadi 2 bagian, yaitu zat gizi hewani dan zat gizi nabati. Zat gizi hewani adalah zat gizi yang berasal dari hewan, contohnya daging, susu, dan lain-lain. 2. Zat gizi nabati, yaitu zat gizi yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, seperti sayur-sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, dan lainnya. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari penjelasan sebelumnya adalah titik tolak ilmu gizi dimulai pada masa manusia purba dan pada abad pertengahan sampai munculnya ilmu pengetahuan pada abad ke-19 dan 20 Masehi. Perkembangan pertama ilmu gizi sebagai cabang ilmu yang berdiri sendiri terjadi pada tahun 1926 ketika Mary Schwartz dikukuhkan sebagai profesor ilmu gizi pertama di University Columbia, New York, Amerika Serikat. Ruang lingkup ilmu gizi terdiri dari ilmu bahan makanan seperti cara produksi pangan dan perubahan pasca panen yang terdiri dari penyediaan pangan, distribusi dan pengolahan pangan, konsumsi makanan, serta cara pemanfaatan makanan oleh tubuh yang sehat dan sakit. Adapun istilah-istilah yang dipakai dalam ilmu gizi yaitu yang pertama, nutrient science atau ilmu gizi itu sendiri, zat gizi atau nutrients, makanan, pangan, bahan makanan, dan status gizi. Faktor yang mempengaruhi zat gizi yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal seperti ukuran tubuh, jenis kelamin, usia, aktivitas pekerjaan yang dilakukan, dan kondisi tubuh tertentu. Sedangkan faktor eksternal yaitu orang tua, lingkungan, ekonomi, sosial budaya, biologis atau keturunan, dan religi. Serta gizi dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu berdasarkan fungsi, diantaranya sebagai zat pembakar, pembangun, dan pengatur. Berdasarkan jumlahnya, diantaranya zat gizi mikro dan zat gizi makro. Faktor yang mempengaruhi zat gizi yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal seperti ukuran tubuh, jenis kelamin,
usia, aktivitas pekerjaan yang dilakukan, dan kondisi tubuh tertentu. Sedangkan faktor eksternal yaitu orang tua, lingkungan, ekonomi, sosial budaya, biologis atau keturunan, dan religi. Serta, gizi dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu berdasarkan fungsi, diantaranya sebagai zat pembakar, pembangun, dan pengatur. Berdasarkan jumlahnya, diantaranya zat gizi mikro dan zat gizi makro. Yang terakhir adalah berdasarkan sumbernya, yaitu terdiri dari zat gizi hewani dan zat gizi nabati. Saran: kata gizi sering dihubungkan dengan kesehatan tubuh, yaitu untuk menyediakan energi, membangun dan memelihara jaringan tubuh, serta mengatur proses-proses kehidupan di dalam tubuh. Karena itu, kita mesti menjaga pola gizi seimbang, yaitu makan makanan yang mengandung protein seperti daging sapi, daging ayam, kacang-kacangan, dan lain-lain. Makan makanan pokok seperti nasi, jagung, ubi, dan lain-lain. Dan minum air yang cukup serta olahraga yang teratur. Dan apabila kita melakukannya secara konsisten, insya Allah tubuh kita akan terhindar dari segala macam penyakit. Sekian video pembelajaran dari saya, semoga bermanfaat. Dan di dalam video ini saya menyadari terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan kritik dan saran dari pemirsa. Sekian video pembelajaran dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.